Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Mera Anastasia dari kelas 3A dengan NPM 23351077. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Membangun Komunikasi Efektif di Tempat Kerja. Apa sih komunikasi di tempat kerja tersebut? Yaitu komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan di suatu tempat kerja. Pengertian dari komunikasi sendiri adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pertukaran pesan atau informasi. Kemudian, pentingnya komunikasi di tempat kerja ialah sangat penting karena akan mempengaruhi kinerja karyawan hingga keputusan final sebuah perusahaan. Di sini terdapat definisi dan pentingnya komunikasi efektif. Pertama, meningkatkan kolaborasi, yaitu dengan komunikasi yang baik, anggota tim dapat berbagi ide, menyelesaikan masalah bersama, dan mencapai tujuan kolektif. Kedua, mengurangi konflik. Komunikasi yang jelas dapat mencegah kesalahpahaman yang sering menjadi penyebab utama konflik. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, atau dengan memahami tugas dan tanggung jawab secara jelas, karyawan dapat bekerja lebih efisien. Yang keempat, membangun hubungan kerja yang positif dan terdapat pentingnya komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi, membantu penyelesaian masalah, dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan karyawan. Kemudian terdapat komponen komunikasi efektif. Yang pertama, kejelasan, atau informasi yang disampaikan harus jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, ada ketepatan waktu, yaitu penyampaian informasi pada waktu yang tepat dapat meningkatkan relevansi dan pengaruhnya. Kemudian terdapat feedback, yaitu mendengar tanggapan dari penerima sangatlah penting untuk memastikan pesan dipahami dengan benar. Yang keempat ada empati, yaitu memahami perspektif orang lain, membantu menciptakan hubungan yang lebih baik. Kemudian terdapat jenis-jenis komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ada verbal, yaitu percakapan langsung melalui media sosial atau chat antar aplikasi kantor. Kemudian ada tertulis, seperti email, memo, laporan, surat, dan iklan pekerjaan. Kemudian terdapat non-verbal, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, penampilan, dan nada suara. Kemudian ada formal, yaitu memo internal, prosedur operasional standar, dan pertemuan formal. Yang kelima ada informal, yaitu obrolan santai, gosip di antara karyawan kantor, dan pertemanan yang terjalin antar karyawan atau staf. Yang keenam ada horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara rekan kerja yang setingkat, seperti antar departemen atau tim. Yang ketujuh ada vertikal, yaitu komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan yang bersifat top down atau bottom up. Yang kedelapan ada diagonal, atau komunikasi antara karyawan di berbagai tingkat hierarki yang tidak langsung berada pada jalur vertikal yang sama. Adapun strategi membangun komunikasi efektif. Yang pertama, keterbukaan. Ciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berbicara dan memberi masukan. Yang kedua, ada pelatihan, yaitu berikan pelatihan tentang keterampilan komunikasi seperti mendengarkan aktif, penulisan yang jelas, dan berbicara di depan umum. Yang ketiga ada teknologi, yaitu gunakan platform komunikasi seperti email, aplikasi obrolan, dan konferensi video secara efektif untuk mendukung komunikasi. Yang keempat ada adaptasi, yaitu pemahaman terhadap preferensi gaya komunikasi individu dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang kelima ada evaluasi dan perbaikan, yaitu secara berkala evaluasi pola komunikasi di organisasi dan lingkungan perbaikan jika diperlukan. Di sini juga terdapat kesimpulan, yaitu komunikasi efektif adalah fondasi bagi kesuksesan organisasi. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Kunci keberhasilan adalah komitmen untuk terus meningkatkan kemampuan komunikasi di semua level organisasi. Baiklah,
Sekian penjelasan singkat mengenai keterampilan tempat kerja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.